Oke, di video kali ini gue akan bahas tentang pentingnya psikologi dalam dunia trading. Kalau semisal kalian search di Google, secara data 1 banding 10 trader di dunia itu mengalami yang namanya kebangkrutan atau gagal untuk survive menjadi seorang trader. Gue itu sangat excited banget buat video ini karena memang beberapa aspek yang gue jelasin nanti ini adalah menjadi suatu faktor utama atau problem yang dialami oleh kebanyakan trader. Dan di video kali ini juga gue akan bongkar semuanya tentang faktor-faktor yang mendominasi tersebut dan gimana caranya untuk keluar dari zona atau lingkaran setan tersebut. Nah, buat kalian semua yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya. Karena kenapa? Di channel ini gue akan bahas tentang seputar dunia trading dan dunia financial market lainnya. Jadi biar kalian gak ketinggalan info-info menarik tentang dunia trading. Hal pertama yang dialami oleh kebanyakan trader itu mendominasi ketika mereka belajar di dalam dunia trading. Jadi mereka di awal itu udah didoktrin suatu hal yang nggak bener. Sebagai contoh, kalau semisal kalian search di YouTube atau mungkin search di media sosial lainnya, akan menjumpai yang namanya video-video tentang trading. Gimana cara merubah modal $50 menjadi 2.000, $150 menjadi 2.000, dan lain sebagainya. Sebenarnya konsep ini banyak banget dari mereka semuanya yang ke-trigger dengan cara trading yang seperti ini. Jadi istilah ini dikatakan full margin, di mana kita meresikokan modal kita buat kita tradingkan secara menyeluruh, teman-teman, dengan harapan kita mendapatkan keuntungan atau profit yang lumayan besar sehingga ada potensi buat kita bisa kaya secara instan di dalam dunia trading. Sebenarnya konsep ini tuh salah banget dan harus benar-benar diubah, teman-teman. Karena kenapa? Kebanyakan dari konsep ini ya, nggak semua orang itu bisa menangkap sisi baik dari video tersebut. Kalau misal kalian cek ya, itu banyak banget video-video yang bertebaran tentang sebuah education yang nggak bener, education yang menyesatkan, education yang membuat dimana trader itu mengalami yang namanya kerugian yang lumayan besar. Walaupun memang benar di dalam video itu memberikan suatu edukasi, alasan kenapa buat entry atau reason untuk entry-nya itu bagaimana dan cara untuk entry-nya bagaimana, tapi poin pentingnya untuk menjadi seorang trader sukses itu bukan di situ, guys. Dan ini sangat mempengaruhi yang namanya psikologi seorang trader, apalagi seorang trader pemula. Oke, di faktor yang kedua, di sini tentang technical analysis. Gua gak bilang seorang trader itu tidak bisa menganalisis chart atau tidak bisa menganalisis grafik. Tapi kasusnya di sini adalah dia terlalu mendewakan teknikal yang dia punya. Ya, contoh si trader A dia memiliki yang namanya metode A dengan win rate 80% atau mungkin 70%. Mereka mendewakan teknikal tersebut seolah-olah teknikal itu adalah 100% sempurna. Padahal pada dasarnya teknikal apapun, strategi apapun, dan metode apapun itu tidak bisa memprediksi harga itu 100% sempurna. Bakal naik atau turun itu tidak bisa menganalisis secara sempurna. Mungkin secara probabilitas atau secara kebiasaan market kita bisa melihat dengan beberapa metode tersebut. Cuman kita tidak boleh berpikir, kita tidak boleh beranggapan kalau semisal metode kita itu adalah 100% win rate, teman-teman. Karena kenapa? Kalau semisal kita memiliki mindset seperti itu, secara otomatis kita akan menggunakan yang namanya resiko yang terlalu besar dengan menggunakan metode tersebut. Jadi di dalam dunia trading itu kita nggak bisa terlalu pede dan nggak bisa terlalu defensif juga. Jadi kita harus tahu kapan kita agresif dan kapan kita harus defensif, teman-teman. Nah, sedikit gue kasih pandangan ke kalian. Jadi technical analysis itu seperti prediksi. Nah, prediksi itu biasa disebut forecast atau forecasting atau perkiraan. Nah, sama halnya ketika kalian kerja di dalam suatu perusahaan. Di suatu perusahaan ada yang namanya suatu job desk, salah satu job desk yang merekap tentang forecasting atau tentang perkiraan. Contoh, kalian kerja di perusahaan di bidang air mineral. Nah, kalian tahu, kalian recap secara forecast
dari tahun ke tahun itu customernya itu berapa dan konsumennya itu berapa, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sana secara recap dari data per data atau dari tahun per tahun itu rata-rata average penjualannya berapa, salesnya berapa. Nah dari sana kita bisa menganalisis buat tahun ke depannya berdasarkan data-data yang udah kita recap dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi sama seperti technical analysis. Jadi technical analysis itu kita memprediksi harga atau grafik berdasarkan harga yang sudah terjadi atau harga-harga sebelumnya atau harga di masa lampau. Jadi kita tidak bisa memprediksi secara full tentang gimana caranya harga itu mengalami yang namanya prediksi sesuai dengan analisa kita. Itu nggak bisa, teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah tentang target yang tidak realistis. Gue akuin beberapa trader ya itu memiliki yang namanya target di dalam dunia trading. Baik itu target PNL, entah itu target impian, entah itu target balance dan lain sebagainya. Yang jelas mereka punya yang namanya target. Nah, kebanyakan trader itu tidak paham tentang gimana cara menentukan target secara realistis. Sebagai contoh, mungkin beberapa dari kalian juga menemui banyak yang nanya, "Bang, modal sekian kalau target profitnya sekian itu bagaimana?" Dan ini menurutku adalah mindset yang benar-benar salah banget, teman-teman. Karena kenapa? Di dalam dunia trading itu kita tidak bisa memprediksi atau kita tidak bisa memastikan bahwasanya target profit sekian itu secara konsisten, bukan seperti itu ya. Target yang bisa kita pakai itu adalah tentang target mingguan dan target bulanan. Kita tuh nggak bisa karena pada dasarnya kita itu trading setiap hari nggak selalu profit. Ada di mana kita loss dan ada di mana kita akan profit. Dan ini kita nggak bisa targetin secara harian. Kenapa demikian? Karena secara otomatis kalau misal kalian targetkan secara harian, maka kalian akan memaksakan untuk mencapai target harian tersebut, tidak memperdulikan loss atau mungkin resiko, sehingga ketika kalian mendapatkan loss pada hari itu juga secara psikologi atau secara alam bawah sadar kalian itu akan mengejar yang namanya target profit tersebut dan jatuhnya nanti akan overtrade, mempengaruhi psikologi kalian. Coba kalian absen dulu dan komen dulu di bawah. Dari 3 faktor tersebut, kira-kira masalah mana yang sering kalian alami? Coba komen di bawah dan diskusi di kolom komentar. Oh ya, buat kalian semua yang pengen join di komunitas gua, di situ udah gua sediain channel Telegram dan website khusus buat kalian semua untuk yang belajar, dan ini semuanya gratis. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, thank you semuanya buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman trader kamu, biar mereka bisa pinter dan kita menjadi yang namanya trader profitable secara bareng-bareng, teman-teman. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Love you all.